Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sinta, kelas 2 BP1. Di sini saya akan membacakan sedikit materi tentang menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Jadi, hal utama yang kita lakukan untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani yang membawa kemajuan dan kemudahan pada zaman silam, kita dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu, yaitu karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Rasulullah SAW sebagai role model dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan, mereka pun akan mengikutinya, begitu juga dengan larangannya. Para sahabat mendoakan generasi terbaik dalam Islam karena mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Toshihiko Ijutsu meneliti bahwa ada 5 etika religius yang perlu dikembangkan dalam manusia berdasarkan Al-Quran, yaitu yang pertama murah hati, dan yang kedua keberanian, yang ketiga kesetiaan, keempat kejujuran, dan yang kelima kesabaran. Hal ini perlu dikembangkan agar kita bisa menjadi manusia yang baik. Selain masyarakat muslim menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dalam berbagai aspek kehidupan, faktor penyebab kemajuan pada zaman keemasan Islam adalah sikap umat Islam yang mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. Tidak mungkin kemajuan dicapai tanpa menguasai iptek. Sejarah membuktikan para khalifah baik dari dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah, semisal Khalifah Al-Mansur Al-Ma'mun, Harun Ar-Rasyid, mendorong masyarakat untuk menguasai dan mengembangkan iptek. Selanjutnya, membangun argumen tentang paradigma Qurani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka bisa membangun budaya sekuler dalam segala segi kehidupan. Sementara bagi umat Islam, untuk maju tidak perlu mengambil sekulerasi, malah sebaliknya, harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Jawabannya tentu saja pertama, karena ajaran Islam sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam wurud dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah, dalam arti untuk melaksanakannya berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Allah sendiri menyatakan dalam banyak ayat bahwa yang dikehendaki oleh Allah adalah kemudahan bagi umat manusia, bukan kesulitan. Menjunjung tinggi kebersamaan, keadilan, rahmat, dan berkah bagi semua. Kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkapkan berbagai persoalan informasi.
Kisah dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah tetapi kaya makna, jelas dan menarik. Agama yang mempunyai prinsip seperti itulah agama masa depan dan agama yang dapat membawa kemajuan. Perlu juga ditambahkan adanya faktor penyesuaian antara akal dan wahyu. Kebenaran wahyu adalah absolut. Argumen akal tentang kebenaran wahyu tidak memberikan pengaruh sedikit pun terhadap kebenaran itu. Demikian sebaliknya, argumen akal yang menyatakan ketidakbenaran wahyu tidak lantas membuat wahyu itu menjadi tidak benar. Akan tetapi apabila akan melakukan penalaran yang valid, maka ia akan sesuai dengan kebenaran wahyu, kesahihan proses transmisi data autoritatif. Menurut Juhaya Espraja, melahirkan ilmu tafsir dan ilmu hadis yang kemudian berkembang menjadi landasan ilmu-ilmu lainnya termasuk filsafat Islam. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Kita maju bersama Al-Quran. Tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman, paradigma, dan dalam mengarahkan kemodernan agar dapat mensejahterakan manusia, dunia, dan akhirat. Kemudian mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup manusia ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Ia merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Lebih rinci, menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Yang kedua, kemajuan dalam pemerintah sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. Yang ketiga, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis termasuk kebebasan yang luas, kesempatan untuk pembangunan diri dan penghormatan kepada kepribadian individu. Yang keempat, tidak mudah terkena komunisme. Dewasa ini dunia Islam telah masuk ke fase modern. Langkah-langkah untuk lebih maju agar tidak tertinggal oleh peradaban barat, kiranya pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi perlu dikaji. Menurut Al-Faruqi, sebagaimana ditulis Juhaya Espraja, kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Quran. Al-Faruqi menjabarkan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, memadukan sistem pendidikan Islam. Dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam. Tahap kedua yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, untuk mengatasi persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam sebagai berikut. Yang pertama, the unity of Allah. Yang kedua, the unity of creation. Yang ketiga, the unity of truth and knowledge. Yang keempat, the unity of life. Yang kelima, the unity of humanity. Kemudian yang terakhir ada rangkuman tentang kontribusi paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan problem kehidupan modern. Anda telah melihat fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam. Jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Quran sebagaimana
pada zaman kemasan bersikap terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan akhir menjadi hidayah dan segala aspek sekaligus sebagai paradigma pemecah problem kehidupannya. Paradigma Qurani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam, yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya: ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.